Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama malam hari ini kita naikkan pujian dan syukur kita. Saya percaya bahwa sepanjang hari ini Tuhan sudah menyertai setiap langkah dan hidup kita. Sebab itu mari bersama-sama malam hari ini kita mau bawa setiap ucapan syukur. Kami menaikkan setiap doa kami malam hari ini di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu atas hidup kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan kerjakan atas hidup kami sampai hari ini. Malam hari ini sama-sama kami mau menikmati kasih dan hadirat-Mu Tuhan. Kami datang mengucap syukur untuk semua pertolongan lepas pertolongan yang Tuhan nyatakan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Segala pujian bagi-Mu. Terima kasih. Engkau yang tak pernah meninggalkan, Kau yang selalu ada. Kami datang bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ini setiap hati kami mau katakan, sedalamnya hatiku pun tahu, Engkau tahu Tuhan, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu, Engkau tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Terima kasih Tuhan. Di dalam kesesakan, amin, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Mari bersama naikkan pujian-Mu. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu, Engkau tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Terima kasih Tuhan. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Sama-sama mari naikkan pujian bersama. Haleluya, haleluya. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Engkau yang tidak pernah meninggalkan setiap kami ya Tuhan. Senantiasa Engkau menyertai setiap langkah kami. Setiap hari kami melihat perbuatan-Mu yang ajaib atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Segala pujian bagi-Mu. Mari bersama Bapak Ibu Saudara terkasih, angkat hati-Mu. Engkau yang mengalami kebaikan Tuhan, Engkau yang mengalami pertolongan Tuhan. Angkat hati-Mu, mari sembah. Ku menyembah-Mu, Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus.
Terima kasih, terima kasih. Malam hari ini kami mau menaikkan ucapan syukur kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan kerjakan atas hidup kami. Kami melihat perbuatan-Mu yang ajaib atas hidup kami sampai hari ini. Engkau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, katakan rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Mari dengan sungguh katakan, seperti Bapa sayang anaknya, terima kasih Tuhan. Demikianlah Kau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Lagi bersama kami menaikkan pujian dan syukur kami, sebab oleh karena kasih setia-Mu Tuhan tak pernah berhenti. Kemurahan lepas kemurahan kami terima daripada Tuhan. Setiap hari kami melihat kuasa-Mu bekerja atas hidup kami. Oh, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami mau menikmati kasih anugerah-Mu atas hidup kami. Segala puji yang bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebab kami percaya tidak ada yang mustahil di dalam Engkau Tuhan. Amin. Engkaulah jawaban hidup, kehidupan setiap kami. Mungkin yang gak pernah kami pikir dan gak pernah kami lihat, Tuhan sediakan buat kami. Kami percaya Tuhan, setiap janji-Mu iya dan amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar malam hari ini hadirat-Mu memenuhi setiap kami umat-Mu Tuhan. Jemaat-Mu ya Tuhan, mesbah doa malam hari ini. Hadirat-Mu mengalir memenuhi setiap kami dimanapun kami berada Tuhan.
Terima kasih. Biar kami merasakan dekapan-Mu, kami menikmati perjumpaan pribadi dengan Engkau Tuhan malam ini. Your praise and Lord, hadirat-Mu Tuhan. Ya, Holy Spirit, Roh Kudus. Oh, Jesus, Jesus. Yes. Makasih Tuhan, terima kasih. Makasih Yesus. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari dengan iman-Mu naikkan penyembahan-Mu. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi Tuhan. Semua mungkin bagimu. Hanya Engkau Tuhan jawaban kami. Hanya yes, Jesus, jawaban hidupku yang tak pernah kami lihat, oh, yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kami pikirkan, kupikirkan. Itu yang Tuhan sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Sungguh tiada yang mustahil bagimu Tuhan, tiada yang tak mungkin bagimu. Yesus, Raja di atas segala raja, yang memerintah hidup kami, pusat penyembahan kami. Hanya nama Yesus, nama di atas segala nama. Ditinggikan Engkau Tuhan, layak disembah, dipuji. Yesus,
tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari dengan segenap hatimu naikkan pujian ini. Tinggikan dirimu, ditinggikan Engkau Tuhan di tempat ini. Yesus, ya Tuhan, Kaulah pusat penyembahan kami. Oh Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan nama-Mu, dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Ditinggikan Engkau Tuhan, diagungkan nama-Mu Yesus. Segala puji, segala hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan bagi nama Yesus. Tapi ketika kami mengalami persoalan pencobaan hidup, biar iman kami tetap percaya kepada Tuhan. Berikan kami kekuatan Tuhan di tengah badai, di tengah zaman yang semakin tidak menentu. Ajar kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Urapi setiap kami malam ini, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu di dalam nama Yesus. Yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita, mari katakan bersama. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih, shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa.
Iya, ketika kita menyanyikan pujian tadi itu rasanya enak ya. Dan ku tahu kau sediakan menurut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Ketika kita menyanyikan pujian, ketika kita mendengarkan firman, rasanya enak di dalam hadirat Tuhan. Ketika kita ada di tempat ini memuji Tuhan, rasanya yes, dekat sama Tuhan, masalah lupa. Tapi ketika kita pulang ke rumah, kita kembali berhadapan dengan yang namanya masalah, persoalan. Apakah kita tetap percaya? Apakah kita tetap berkata, Tuhan, aku percaya aku akan melihat janji-janji-Mu. Nah, malam hari ini saya beri tema firman Tuhan, belajar percaya. Karena percaya itu juga harus belajar. Tidak semudah kita ngomong percaya, saudara. Kita di gereja ngomong percaya, saudara percaya, amin. Tadi WL-nya bilang, kalau kita yakin Yesus di dalam kita, maka kita khawatir atau tidak? Semua teriak tidak. Waktu pulang khawatir enggak? Ya. Kalau Yesus ada dalam kita, kita takut atau tidak? Di gereja kita teriak tidak, tapi waktu pulang kita takut apa enggak? Ya, banyak orang takut, ya, karena iman di gereja sama di rumah itu beda. Nah, hari ini kita akan belajar bersama. Mari kita buka Injil Yohanes pasal yang ke-11. Ini ayat sudah sering kita dengar dan banyak cerita yang kita dapat, tapi malam ini saya berdoa kita mendapatkan sesuatu yang spesial dari Tuhan. Injil Yohanes pasal yang ke-11, judul perikopnya adalah Lazarus dibangkitkan. Ayat yang pertama kita baca, saudara. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Kita semua tentu ingat kisah ini tentang seorang wanita yang memecahkan minyak yang sangat mahal untuk meminyaki kaki Yesus. Dan ketika itu orang berkata, kenapa kamu pecahkan minyak yang mahal itu? Kamu buang-buang uang. Tapi dia melakukan itu karena dia mengasihi Tuhan, saudara. Seringkali kalau kita mengasihi Tuhan, kita dapat melakukan hal-hal yang bahkan tidak masuk akal. Ya, kalau orang mengasihi Tuhan. Ayat ini berkata, dan Lazarus yang sakit itu adalah siapa? Saudaranya. Jadi mereka ini bertiga kakak adik, Maria, Marta dan Lazarus, saudara. Itu adiknya, ya. Dan Lazarus sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Mereka suruh orang kasih tahu sama Yesus bahwa dikatakan kabarnya apa? Dia yang engkau kasih itu siapa? Sakit. Lazarus yang engkau kasihi itu sakit. Perhatikan, ada kata dia yang engkau kasihi itu sakit. Keluarga ini adalah keluarga yang spesial di mata Tuhan dan Yesus sangat mengasihi keluarga ini. Kenapa mereka dikasihi oleh Tuhan? Tentu ada alasan. Ya, apakah Tuhan mengasihi kita malam hari ini? Ya, ada alasan Tuhan mengasihi kita atau tidak, saudara. Biarlah kita menjadi orang-orang yang memiliki alasan untuk Tuhan tuh mengasihi kita. Katakan amin. Semua orang boleh berkata percaya, tetapi orang yang dikasihi Tuhan itu berbeda. Karena tidak semua orang percaya itu sungguh-sungguh mendapat tempat di hati Tuhan. Ya, hanya orang-orang tertentu. Dan Alkitab mencatat keluarga ini dikasihi Tuhan. Marta dan Maria berkata, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ayat yang keempat, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Saudara, setiap persoalan, pencobaan yang kita hadapi itu pasti ada maksud Tuhan. Tetapi ya seperti yang saya sering katakan, memang manusia sama Tuhan itu beda tipis. Ya, Tuhan Maha tahu, kita sok
tahu. Ya, jadi Yesus berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Ada banyak hal dalam hidup ini yang Tuhan akan izinkan kita alami, supaya lewat masalah yang kita alami itu kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tapi banyak orang Kristen tidak mengerti ini, karena bayangan kita tentang kemuliaan Tuhan itu adalah sesuatu yang enak, sesuatu yang baik. Saya percaya saudara, waktu kemuliaan Tuhan itu akan dinyatakan, ada sesuatu yang tidak enak dulu yang akan kita alami. Ya, hari-hari ini apa yang terjadi di atas bangsa kita, saya percaya dan sangat percaya tangan Tuhan sedang bekerja di atas Indonesia, katakan amin. Setiap hari kita berdoa, apalagi saya tuh di Mesbah Doa, setiap malam berdoa untuk bangsa ini. Berdoa untuk TNI Polri, biar Tuhan murnikan bangsa ini. Semua yang terjadi ini ada di dalam kendali Tuhan. Karena Tuhan sedang membersihkan bangsa ini. Jadi mari kita melihat dengan kacamatanya Tuhan. Kita terus berdoa saudara, supaya Tuhan akan terus pulihkan dari orang-orang yang memegang jabatan kekuasaan di atas bangsa ini. Mereka yang lebih dulu harus dimurnikan. Kita bersyukur dengan apa yang terjadi hari-hari ini. Tuhan sedang berperkara dengan bangsa ini. Ketika Tuhan berperkara dengan kehidupan seseorang, maka ada hal yang tidak enak yang akan kita alami. Tidak selamanya rencana Tuhan itu datang dalam hidup kita dengan hal-hal yang enak saudara. Ya, Tuhan berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Pernahkah kita terpikir bahwa persoalan yang kita hadapi hari-hari ini yang Tuhan izinkan kita alami, itu akan membawa kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Saya pernah bersaksi di Mesbah Doa saudara, ada satu jemaat Mesbah Doa di Sulawesi. Mereka itu 11 tahun tidak punya keturunan. Semua keluarganya itu tidak seiman saudara. Orang-orang yang di sekeliling mereka itu bukan orang Kristen, keluarganya juga bukan keluarga Kristen, tapi mereka nikah punya anak. Mereka berdua tuh berdoa, 1 tahun pertama ditunggu gak hamil. 2 tahun berdoa tidak hamil. 3 tahun mereka berdoa tidak hamil. Tahun yang keempat berdoa tidak hamil juga. Tahun yang kelima mungkin orang akan berkata nyerahlah. Tapi mereka tetap berdoa. Tahun yang keenam gak hamil juga. Tahun yang ketujuh disertai doa puasa. Dia bilang, Tuhan, aku berdoa meminta Tuhan supaya namamu dimuliakan lewat hidup kami. Tapi dia tetap yakin dan percaya ini akan membawa kemuliaan Tuhan. Mereka setia melayani Tuhan. Tahun ke-7 tidak juga hamil, semakin setia melayani Tuhan. Semakin setia. Tahun yang ke-8 belum juga hamil, mereka tidak menolak Tuhan. Tahun yang ke-9 enggak juga hamil. Aduh, kalau saya kayaknya 9 tahun menikah belum hamil-hamil, kayaknya kita nyerah ya saudara. 9 tahun loh. 9 tahun tuh bukan waktu yang lama, bukan waktu yang singkat. 1 tahun itu ada 365 hari. Ya kalau 10 tahun itu sudah berapa hari? 3 juta ya. Saudara hitung sendiri, itu bukan waktu yang mudah. Mempertaruhkan iman, percaya kepada Tuhan tuh enggak gampang. Sampai tahun yang ke-10. Aduh, rasanya sudah tahun penggenapan nih, tahun yang ke-10. Tapi tidak juga hamil. Akhirnya mereka sudah berobat, mencoba ya. Ketika memasuki tahun yang ke-11, mereka memutuskan untuk tetap ya pergi ke dokter. Dan bertanya, dokter, apa yang harus kami lakukan? Dokter periksa mereka, dokter bilang kalian sudah semakin berumur. Tahun ini adalah tahun penentuan. Kalau memang kamu mau, ya ini saya sudah periksa sel telurnya, yang laki-laki juga semua baik.
Tapi saya tidak jamin tahun depan itu akan bisa baik seperti ini. Karena ini sudah masuk tahun yang ke-11. Istrinya sudah berumur, suaminya juga sudah mulai berumur. Jadi yang terbaik kamu bayi tabung. Bayi tabung nanti bisa dibikin langsung kembar 3. Mumpung selnya baik, semuanya baik. Dia bilang waktu dia tanya sama dokter berapa biayanya, dokter sebut angka. Mereka tidak punya uang sebanyak itu. Lalu dia tanya sama dokter, dok, kalau kami tidak bayi tabung dok, apakah masih ada kemungkinan hamil? Dokternya bilang saya tidak bisa menjamin. Kemungkinannya itu sangat kecil. Berapa dok? 10%. Dan itu sangat kecil dan kemungkinan juga nggak bisa karena istrinya sudah punya kista dan lain sebagainya. Lalu suaminya dan istrinya itu berkata kepada dokter, oke dok, kami ambil yang 10% itu bersama dengan Tuhan. 10% bersama Tuhan. Karena memang gak ada biaya untuk kami bayi tabung. Lalu mereka pulang saudara, rasanya lemes, tetapi mereka tetap berdoa. Sampai suaminya itu cerita ke saya, Bu, saya berdoa. Ya, mereka juga pendengar setia Mesbah doa tiap malam tuh kalau ibu berdoa dalam nama Yesus yang belum hamil, tumpangkan tangan di kandunganmu, perkatakan keturunan ilahi Tuhan berikan. Dia bilang itu istri saya selalu tumpang tangan Bu. Kami percaya Tuhan 10% dengan iman bersama Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil. Mereka berdoa saudara, berdoa dan mereka cuma bilang Tuhan kami mau lewat masalah ini nama Tuhan dipermuliakan. Karena saudara-saudara saya ini bukan Kristen, mereka bilang masa kamu doa gak dijawab sama Tuhanmu? Kalau Tuhanmu sakti minta dong. Mereka belajar percaya dan 11 tahun untuk belajar percaya itu gak gampang. Tapi dia bilang Tuhan perhitungkan. Aku melayanimu Tuhan dan tidak pernah mundur. Sekalipun sudah hampir 11 tahun kami menjalani ini. Dan akhirnya saudara, temannya juga satu orang gereja ngomong. Dia sudah bayi tabung langsung dibikin kembar 3. Dia bilang gak usah tunggu lama. Uang itu kamu bisa cari. Tapi ini kesempatan dokter bilang mumpung baik karena tahun depan belum tentu sel telurnya baik. Cariinlah uang ratusan juta, yang penting langsung bikin kayak saya kembar 3 dia bilang. Mereka cuma bilang kalau Tuhan sang pemberi kehidupan mau memberi kehidupan maka tidak ada perkara yang mustahil. Mereka imani saudara. Tiba-tiba ada satu orang teman yang lama tidak pernah ketemu telepon. Dia bilang gini, saya berdoa, saya dapat dari Tuhan. Tuhan bilang bulan depan kamu akan diberi keturunan. Mereka kaget, apa itu benar? Tapi mereka bilang kalau itu dari Tuhan pasti terjadi. Dan benar-benar saudara bulan depan tanggal 1 persis. Langsung mereka itu semangat beli alat tes. Karena kan udah dibilang tak bulan depan. Masih tanggal 1. Ya, mereka pergi beli alat tes, dites negatif. Ya katanya bulan depan, ya bulan depan kan bisa tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, gak usah terlalu bersemangat kan. Akhirnya tapi 11 tahun penantian. Mereka tunggu, tiba-tiba pada hari yang keberapa istrinya pengen coba lagi. Mereka beli hasil tes dan dites saudara. Dan ternyata benar-benar positif hamil di tahun yang ke-11. Tepuk tangan buat Tuhan. Dan bukan cuma itu saudara, hamilnya gak 1, 3. Kok gak wow ya? 3 saudara. Itu yang dokter ngomong, yang temennya ngomong. Kamu bayi tabung, kamu bisa atur. Kembar 3 pun langsung bisa jadi. Kalau secara normal tuh kan tidak mungkin. Tapi bagi orang-orang yang mau belajar percaya, tidak ada perkara yang tidak mungkin bersama dengan Tuhan. Tapi di saat-saat penantian dan kita belajar percaya itu memang gak mudah. Amin saudara.
Ketika Yesus disampaikan kabar bahwa Lazarus yang engkau kasihi itu sakit, Tuhan bilang penyakit itu tidak akan bawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab lewat penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Hari ini apapun persoalan yang engkau hadapi, katakan Tuhan, aku percaya lewat masalah yang aku hadapi, nama Tuhan akan dipermuliakan. Aku akan keluar sebagai seorang pemenang. Dan biar nama Tuhan dipermuliakan lewat hidupku. Kalau kita meminta sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan, tidak mungkin Tuhan tidak akan menggenapinya, saudara. Dan di sini dikatakan, Yesus memang, ayat yang ke-5, Yesus memang mengasihi Maria dan Marta kakaknya dan Marta dan kakaknya dan Lazarus. Yesus memang mengasihi. Tuhan itu mengasihi mereka. Seringkali kita berpikir kalau Tuhan mengasihi kita, maka pasti Dia akan melakukan semua yang kita mau. Maria dan Marta berpikir kalau Yesus dengar Lazarus sakit, maka Yesus akan segera datang buru-buru menemui mereka untuk menyelamatkan mereka. Berapa banyak dari kita saudara yang berkata, orang konseling datang kepada saya, Bu, saya ini sudah berdoa, saya sudah puasa, Bu, saya sudah berseru memanggil nama Tuhan. Kita sudah mengatakan hal-hal yang menyatakan bahwa kita tuh mengasihi Tuhan, tapi kenapa saya nggak lihat jawaban? Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Maria dan Lazarus. Dia mengasihi loh saudara, bukan tidak mengasihi. Dan untuk Tuhan mengasihi seseorang itu pasti karena ada alasannya. Kenapa? Karena mereka ini keluarga yang mencintai Tuhan. Kalau Yesus datang, Maria mendengarkan pengajarannya, Marta menyiapkan semua yang Yesus membutuhkan, makan, minum dan semuanya. Karena itu dikatakan mereka ini dikasihi oleh Tuhan. Tetapi apakah kalau kita menjadi orang yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang kita minta Tuhan segera menanggapi? Yesus diberitahu bahwa Lazarus sakit. Tapi ayat ini berkata Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus, ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia apa? Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Seringkali Tuhan itu sengaja. Mungkin hari ini engkau sedang berkata, doa saya belum dijawab, Bu. Kenapa saya nggak melihat jawaban? Mungkin Tuhan lagi sengaja. Ya, Tuhan lagi sengaja. Untuk apa Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi? Kenapa dia sengaja tinggal 2 hari lagi? Itu tadi yang saya katakan, semua yang terjadi dalam hidup kita, Alkitab berkata Allah itu turut bekerja di dalam segala perkara dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia dan yang terpanggil masuk dalam rencana Tuhan. Karena itu pastikan kita mengasihi Tuhan dan pastikan hidup kita berada di dalam rencana Tuhan. Jangan engkau pernah hidup di luar rencana Tuhan, saudara. Semua dalam hidup kita ini Tuhan punya rencana. Bilang, Tuhan, bawa aku masuk dalam rencanamu. Sehingga apapun yang terjadi, kalau kita ada di dalam rencana Tuhan, di dalam rule-nya Tuhan, maka kita akan melihat Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ayat ini berkata hanya bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan yang ada di dalam rencana Tuhan. Mungkin engkau bertanya, bagaimana Bu saya bisa mengerti rencana Tuhan? Mudah saudara, mulai hari ini hiduplah di dalam kebenaran, lakukan firman. Buang segala dosa, bertobat, kejar kekudusan. Itu langkah awal untuk engkau mulai masuk di dalam rencana dan tuntunan Tuhan. Kenapa saudara? Ini penting karena hidup kita akan berbahagia hanya ketika kita berada di dalam rencana Tuhan. Tidak ada kebahagiaan lain di luar rencana Tuhan. Enggak mungkin akan ada kebahagiaan. Kita hanya akan berbahagia ketika kita berada di dalam rencana Tuhan.
Pastikan apakah bisnismu ada dalam rencana Tuhan. Pastikan apakah studimu ada dalam rencana Tuhan. Pastikan apakah pacarmu hari ini itu ada dalam rencana Tuhan. Kalau enggak saudara, hentikan dan tinggalkan. Sebab engkau tidak akan mungkin bisa berbahagia. Yesus sengaja tinggal 2 hari lebih lama ketika dia mendengar bahwa Lazarus sakit. Ia sengaja. Kenapa doamu belum dijawab hari ini? Mungkin Yesus lagi sengaja. Yesus sengaja membiarkan engkau mengalami sedikit masalah dalam hidupmu. Tujuannya apa saudara? Ayat ini berkata begini. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari kakinya terantuk karena terang itu tidak ada dalam dirinya. Artinya apa? Yesus berkata, selama engkau ada dalam terang gak usah takut. Karena murid-murid mencoba mencegah Yesus dan berkata, kemarin kita di sana orang mau lempar kita sama batu loh. Kamu masih mau balik ke sana? Yesus bilang, selama engkau di dalam terang, engkau berjalan dalam terang, enggak perlu takut. Kakimu tidak akan terantuk batu. Pastikan hidup kita itu berada di dalam kebenaran. Supaya apapun yang kita alami saudara, itu tidak akan mendatangkan celaka, tetapi mendatangkan kemuliaan Tuhan lewat hidup kita. Kenapa banyak orang tidak mengalami kemuliaan Tuhan saudara? Karena dia berjalan di luar rencana Tuhan. Ini yang selalu saya tekankan kepada orang Kristen. Apa goalnya kita menjadi Kristen? Supaya kita mengerti rencana Tuhan di dalam hidup kita. Kita hidup untuk menggenapi rencana Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa berbahagia kalau hidup kita berada di luar rencana Tuhan? Itu enggak mungkin. Tapi selama kita berjalan di dalam rencana Tuhan, lah itulah kebahagiaan di hidup kita. Lalu saudara Yesus berkata kepada mereka, ya demikianlah perkataannya, dia bilang begini, demikian perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Jadi ngapain kita pergi ke sana? Kan dia cuma tidur, maka dia pasti akan sembuh. Dan ayat ini berkata, tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Jadi di hadapan Tuhan mati itu hanya tertidur. Gak usah takut dengan kematian, amin. Siapa yang sudah siap mati? Mati itu cuma tidur. Saya mau berdoa supaya kita sebagai orang Kristen tidak ada lagi yang takut mati. Karena firman Tuhan berkata, mati itu adalah sebuah keuntungan di dalam Yesus. Ini serius saudara. Yesus bilang, dia berkata maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Lalu saudara dikatakan karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Yesus ngomong akhirnya dengan terus terang, Lazarus itu sudah mati. Tetapi ini yang nyeleneh saudara, kalau saya bilang ya Yesus itu agak aneh ya mungkin di mata murid-muridnya. Habis dia bilang Lazarus sudah mati, tetapi dia bilang apa di sana? Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Saya bisa membayangkan kalau ada seorang jemaat keluarganya sakit, lalu dia telepon pendeta. Nggak ketemu sama pendeta itu, di telepon nggak diangkat-angkat, di WA nggak dibalas, nggak ketemu. Singkat cerita keluarganya itu mati. Lalu pendetanya ngomong gini, sudah mati ya keluarganya, untung saya nggak ada di situ hari itu. Kira-kira saudara,
Kalau orang mendengar seperti itu, marah nggak? Ya, pasti. Ini apa sih, saya aja saudara yang WA itu saya nggak bales kan. Yang masuk WA itu puluhan ribu di HP saya. Itu saya nggak bisa balas satu persatu. Itu aja yang maki-maki saya banyak kok. Ternyata masih banyak orang Kristen yang belum bertobat, masih aneh. Ya, maki-maki saya. Pendeta macam apa kau itu? WA tidak dibalas. Orang mau konseling tidak ditanggapi. Saya selalu bilang, saya ini sangat terbatas. Kenapa saya selalu berkata cari Tuhan secara pribadi. Jangan andalkan manusia. Ini Marta nggak datang sama manusia, datang sama Yesus loh. Ketika mereka menyampaikan masalah mereka bahwa Lazarus saudara mereka sakit, Yesus nggak segera datang dan menolong. Tapi dia sengaja tinggal 2 hari, malah saudaranya mati. Udah mati dia bilang lagi, untung saya nggak ada di situ waktu itu. Mungkin murid-murid berpendapat, nih Tuhan macam apa ya? Kok omongannya begini? Kok kayaknya dia senang Lazarus mati, bahkan ngomong untung, syukurlah. Kalau kita telah baik-baik kata-kata ini, tapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Kita bayangkan Marta dan Maria itu khawatirnya, cemasnya, waktu lihat keadaan saudaranya sudah sekarat. Mereka pasti dalam hatinya, ini Tuhan gimana sih? Kami yang sudah mengasihi dia, aku yang sudah meminyaki kakinya dan menyekatnya dengan rambutku. Kami yang menaruh harapan kepadanya, di depan mata kami melihat dia bikin mujizat. Orang disakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Tetapi kenapa saat kami membutuhkan Tuhan dia nggak ada? Saudara, berapa banyak kita sebagai orang Kristen pun berkata begitu. Tuhan, kenapa engkau nggak tolong aku? Kenapa engkau nggak jawab masalahku? Ini keluarga yang mengasihi Tuhan, dan bukan hanya mereka yang mengasihi Tuhan. Alkitab berkata Tuhan mengasihi mereka. Rasanya saya percaya saat itu hati Maria dan Marta tuh hancur saudara. Seiring dengan matinya saudara mereka, pasti ada rasa kecewa. Kenapa Yesus gak datang? Dia adalah orang yang kami kasihi. Dan dia juga katanya mengasihi kami. Tapi kenapa dia gak datang? Mereka sudah menaruh harapan yang besar kepada Yesus pada waktu itu. Saudara, kenapa saya bilang jangan cari pendeta? Alkitab bilang manusia pasti mengecewakan. Jangankan manusia, banyak orang Kristen aja sama Tuhan bisa kecewa. Kemarin saya dengar satu teman cerita, Bu, saya punya teman dulu Kristen, sekarang pindah ke agama lain. Kenapa? Kecewa sama Tuhan. Jangankan sama orang, sama Tuhan pun banyak yang kecewa. Hari-hari ini banyak orang gak mau lagi dengar firman. Kenapa? Kecewa sama Tuhan. Karena mengalami betapa pahitnya hidup dan mereka merasa Tuhan tidak ada di sana ketika mereka membutuhkan Tuhan. Saudara, ini sesuatu yang sangat membuat Maria dan Marta tuh terpukul. Kami sangat mengharapkan Tuhan. Tapi kenapa dia gak datang di saat kami butuh? Mungkin hari ini engkau juga sedang berkata begitu. Aku sangat mengharapkan Tuhan, tapi di saat aku butuh, rasanya pertolongan itu gak ada. Tuhan itu gak datang. Saudara, mari kita melihat peristiwa ini malam hari ini dan menarik sebuah pelajaran. Yesus bilang, Lazarus sudah mati. Tapi syukur aku tidak ada pada waktu itu. Apa maksud Tuhan? Saya percaya murid yang mendengar pasti akan berkata, ini gimana ya? Kok dia malah ngomong kayak begitu? Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Ternyata untuk bisa percaya kepada Tuhan, kita tuh harus belajar. Dan apa yang dapat membuat kita bisa belajar percaya? Masalah, pergumulan, tantangan hidup. Orang yang punya iman yang kuat kepada Tuhan pasti sudah pernah menghadapi badai yang begitu besar. Makanya imannya bisa kuat dan tidak tergoyah.
Hanya orang-orang yang sudah belajar percayalah yang dapat melihat mujizat terjadi dalam hidupnya. Hanya orang-orang yang sudah belajar percaya, saudara. Yesus bilang supaya engkau belajar, supaya kamu dapat belajar percaya. Lalu Yesus bilang apa? Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Perhatikan, Thomas menangkap perkataan Yesus yang gak enak didengar. Itu Thomas bilang apa? Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain. Yesus dia bilang apa saudara? Ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16 Thomas bilang begini, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Kenapa ada perkataan ini keluar dari mulut Thomas? Karena dia dengar Yesus ngomong, Lazarus sudah mati tapi untung aku gak ada. Itu menjadi sandungan. Makanya Thomas bilang, yuk kita pergi biar kita juga mati sama-sama di sana. Dalam hatinya Thomas, kenapa dia nggak peduli Lazarus mati? Malah dia bilang, untung aku nggak di sana. Syukurlah saya nggak ada di sana waktu itu. Thomas mengejek dan dia berkata, ayo kita pergi sama-sama dia biar kita juga mati sama-sama di sana. Ini adalah sebuah perkataan yang manusiawi yang keluar dari hati yang kayaknya melihat keadaan itu kok kayak begini ya. Tapi itu yang Yesus maksud, kita harus belajar percaya. Kita harus belajar percaya. Belajar percaya itu seperti apa? Saya ingat dulu saudara, suami saya, kita dulu buka penerbit dan percetakan. Itu kalau sudah mau waktunya bayar kertas, kita harus bayar tepat waktu supaya kita bisa dapat kertas lagi untuk kita mulai cetak buku lagi. Tapi ya itu selalu setiap kali ditagih distributor ini nggak pernah bayar tepat waktu. Ya, lalu akhirnya saya tuh berdoa, Tuhan, saya pengen ya ada mujizat. Suami saya tuh bilang, kita ini besok sudah jatuh tempo loh, sudah diingetin sebenarnya sudah lewat jatuh tempo. Kita kalau nggak bayar kertas besok, kita nggak bisa nyetak, maka terlambatlah semua ini pekerjaan. Saya cuma bilang sama suami saya, percaya aja ya. Besok pagi bangun, kita cek mobile banking nggak ada masuk, transferan nggak ada masuk. Suami saya pergi doa pagi di gereja pelayanan, dia pulang gereja, dia masuk rumah, dia nyanyi saudara. Hatiku percaya. Panjang saudara, nyanyi lagi hatiku percaya. Saya bilang kenapa nyanyinya panjang begitu? Ini lagi belajar percaya. Katanya mujizat itu ada. Secara logika aku sudah tidak percaya. Tapi dengan iman aku harus tetap belajar percaya. Makanya saya bilang itu tadi belajar percaya itu tidak mudah. Tidak segampang waktu kita nyanyi di gereja. Waktu kita menghadapi kenyataan hidup itu berat saudara. Nggak semudah ketika kita ngomong aku percaya pada Tuhan. Allahku kan memenuhi kebutuhanku dengan segala kekayaannya, besok jatuh tempo ini. Gak usah angkat tangan. Ya, besok jatuh tempo, adakah iman? Bagaimana caranya? Sementara firman Tuhan berkata begini-begini, untuk bisa memiliki iman yang teguh, yang benar-benar menghasilkan mujizat, itu ada tahapnya, ada prosesnya yang namanya proses belajar. Belajar percaya. Lalu saya bilang sama suami saya gini, kamu percaya ya Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ini nanti siang saya bilang, nanti siang, ini kamu mau apa? Dia bilang, ini saya nanti siang mau lihat anak-anak musik latihan di gereja. Karena dia waktu itu juga koordinator musik di satu gereja. Ya udah kamu pergi lihat anak-anak latihan. Nanti kalau kamu pulang, kamu mampir di ATM. Itu pasti uangnya udah ada. Terus dia tanya saya, kamu telepon distributor siapa? Ada yang janji? Tidak ada yang janji, saya sudah telepon semua, tidak ada yang bisa bayar hari ini. Terus kenapa kamu yakin ngomong begitu? Ya kan belajar percaya kita. Beneran, yakin ada. Kan belajar percaya, nyanyi lagi di hatiku percaya. Akhirnya dia pergi saudara. Baru pergi nih berapa menit, nelpon saya, aku udah mampir di ATM, nggak ada uang masuk.
Terus saya bilang, kan tadi saya bilang habis latihan musik di gereja, pulang baru lihat. Ini kamu sudah latihan belum? Baru mau berangkat, iseng. Bener ndak ada transferan? Loh itu loh manusia, orang udah dibilang nanti. Akhirnya dia bilang, ya udah ini saya latihan dulu ya. Emang bener nggak ada distributor yang telepon kamu janji transfer siang ini? Ndak ada. Terus kenapa kamu percaya banget? Ya aku percaya, kan aku berdoa minta sama Tuhan. Supaya kamu juga belajar percaya. Karena laki-laki itu untuk belajar percaya itu susah. Makanya survei membuktikan yang paling banyak kena stroke itu laki-laki. Kenapa saudara? Karena laki-laki itu ukuran otaknya lebih kecil daripada perempuan. Tetapi memorinya full. Semua dipikir, dia gak mau pakai iman, dia pakai pikiran. Kalau rasionya berkata nggak mungkin, ya nggak mungkin. Kalau kamu nggak telepon distributor, ya nggak mungkin ada yang transfer. Dia semua udah bilang nggak kan? Saya bilang, tapi kan Tuhan sanggup menjamah hati distributor. Siapa aja di mana tiba-tiba dia ingat transfer gitu. Ya mudah-mudahan aja. Kadang-kadang yang lebih beriman tuh perempuan. Karena perempuan tuh lebih pakai feeling, perasaan. Jadi untuk beriman kepada Tuhan tuh lebih cepat. Lalu dia pergi saudara, ya udah saya latihan dulu lihat anak-anak di gereja ya. Berarti nanti pulang ya. Saya bilang iya. Dia pergi saudara, apa yang saya lakukan? Saya masuk di kamar, saya berdoa. Saya bilang Tuhan, tunjukkan Tuhan mujizatmu supaya suami saya ini juga belajar percaya. Karena tidak mudah Tuhan, tapi aku berdoa. Dalam nama Yesus nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Dan jangan permalukan saya Tuhan yang udah ngomong sama dia nanti habis latihan dari gereja ada transferan. Saya nangis saudara sama Tuhan. Padahal saya kalau depan suami saya bisa dari malam itu saya sudah kuatkan hatinya. Percaya saya besok pasti ada mujizat. Apa iya atau ya udah pokoknya tidur dulu malam ini gak usah dipikir. Dia tidur. Saya nangis berlutut di kaki Tuhan. Lalu akhirnya saudara saya sudah deg-degan ya tunggu selesai dia dari gereja. Tuhan ya dalam nama Yesus aku mau belajar percaya kepada Tuhan nyatakan. Tiba-tiba telepon saya bunyi. Aduh suami saya ini pasti dia sudah mampir di ATM. Ya terus dia bilang terus saya jawab gimana? Kamu telepon distributor siapa? Saya enggak telepon. Kemarin itu semua distributor sudah ngomong mereka enggak ada yang bisa transfer. Karena masih ketahan juga uangnya. Beneran? Kamu di mana sekarang saya tanya? Di ATM. Terus gimana? Ada duitnya. Loh saudara. Ya. Aduh saya itu Tuhan. Saya nangis saudara. Saya nangis. Yang namanya belajar percaya itu tidak mudah. Di saat kita ini mengalami hal-hal, tapi disitulah iman dipertaruhkan. Apakah kita lari pinjam orang atau ke penggadean menyelesaikan masalah tanpa masalah? Padahal nambah masalah. Atau kita mau beriman percaya pada Tuhan. Yesus berkata, sampai Lazarus mati loh. Aku melakukan itu, kenapa aku tinggal lebih lama 2 hari? Kenapa aku biarkan sampai Lazarus mati? Supaya kamu belajar percaya. Dan kita harus percaya bahwa rencana Tuhan dalam hidup kita itu tidak ada yang gagal. Tapi Tuhan tuh melihat iman kita. Waktu kita ngomong percaya itu tidak semudah ketika kita mengalaminya dalam hidup kita. Tapi tetapkan hati kita saudara untuk tetap percaya. Tuhan mau sesulit apapun aku percaya firman-Mu itu gak pernah gagal. Bahkan sekalipun mungkin kami belum melihat. Tapi kami mau tetap percaya. Saya minta suami saya untuk main piano. Saudara mari kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Yesus bilang untung aku gak ada di sana pada waktu itu. Supaya ini lebih baik bagi kamu. Supaya kamu dapat belajar percaya. Tuhan itu gak mau kita cuma ngomong kita percaya. Tapi Tuhan mau kita mempercayakan diri kepada Dia.
Karena orang yang hanya percaya itu berbeda dengan mempercayakan dirimu kepada Tuhan. Ketika kita berkata kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan, itu artinya kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Saudara percayalah, tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Tidak ada yang terlalu sukar. Bahkan ketika Yesus sampai di tempat itu, semua berkata, sudah terlambat. Dia sudah dikuburkan. Maria dan Marta bilang, kenapa engkau baru datang? Betapa teganya engkau Tuhan. Ketika semua sudah terlambat, Lazarus sudah mati. Bahkan dia sudah dikubur 4 hari dan sudah berbau busuk. Kenapa engkau baru datang? Saudara, seringkali dalam hidupku ini kita pun merasa Tuhan terlambat. Tapi dengar baik, hari ini saya mau bilang, tidak ada yang terlambat bagi Tuhan. Mungkin hari ini engkau berkata, Tuhan, bisnisku sudah mati, keuanganku sudah mati, rumah tanggaku sudah mati Tuhan, tidak ada lagi harapan. Bahkan Maria dan Marta berkata dia sudah berbau busuk. Tapi Tuhan bilang, rencanaku tidak akan pernah gagal. Waktu kita mau belajar percaya, maka rencana Tuhan atas hidup kita tidak pernah gagal. Percayalah saudara, dia Tuhan yang sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita doakan dan harapkan. Kita punya Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang menciptakan semesta. Dia yang mengatur segala yang ada di dunia ini. Apakah dia tidak sanggup memulihkan hidupmu? Apa dia nggak sanggup untuk menjawab setiap doa dan keluhanmu? Tapi seringkali Tuhan sengaja membiarkan kita ada dalam persoalan. Supaya apa? Supaya engkau belajar percaya. Biar hari ini kita mau bilang, Tuhan, kami mau belajar percaya. Bahkan walaupun kami belum melihat semua rencana-Mu Tuhan, tapi kami mau belajar tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama saudara. Katakan pujian ini bersama. Kami mau belajar percaya pada rencana-Mu Tuhan. Hati kami percaya. Selalu ku percaya. Biar musik saja. Mari tundukkan kepalamu di hadirat Tuhan. Mungkin engkau pernah menganggap bahwa Tuhan terlambat menolong. Mungkin engkau berkata semuanya sudah mati Tuhan. Malam ini angkat imanmu kepada Tuhan. Katakan apapun keadaan kami tidak akan pernah melepaskan kepercayaan kami kepadamu Tuhan. Ampuni kalau kami pernah kecewa. Ampuni kalau kami mungkin pernah marah kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, tapi malam ini kami mau belajar percaya kepada Tuhan. Ajar kami belajar berharap lagi kepada Tuhan. Ajar kami belajar percaya lewat masalah persoalan yang kami hadapi dalam hidup kami. Ini hidup kami Tuhan. Ini hidup kami. Ajar kami percaya. Ajar kami berserah. Ajar kami Tuhan. Oh, ajar kami berharap. Ajar ajar kami percaya,
Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku walau ku tak dapat berharap. Yes Lord, atas kenyataan di hidupku, namun hatiku tetap, memandang padamu. Kau ada untuk, lebih lagi katakan saudara, kami mau tetap berharap Tuhan dapat melihat semua rencanamu. Yes Lord, namun hati kami tetap percaya, kami tetap memandang padamu. Kau tuntun langkah kami, walau ku tak dapat berharap. Yes God, atas kenyataan di hidupku Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada. Lebih lagi saudara sambil belajar percaya, katakan pujian ini. Walau ku tak dapat melihat, sekalipun kami belum dapat melihat semua rencanamu atas hidup kami Tuhan, kami mau menetapkan hati untuk tetap memandang kepada Tuhan. Yes Lord, walau ku tak dapat berharap, ketika keadaanmu rasanya tidak ada lagi harapan, namun hati kami tetap memandang padamu. Kau ada untuk, mari sembah Tuhan. Kami mau tetap menyembah-Mu, kami mau tetap menyembah-Mu, kami mau tetap meninggikan nama-Mu. Kau Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang baik. Terima kasih ya Yesus. Datang pada Tuhan saudara, engkau dengan Tuhanlah yang sedang berurusan. Datang pada Tuhan secara pribadi. Jangan cari manusia, tapi cari Tuhan. Saya rindu setiap saudara malam ini tumpangkan tanganmu di atas kepalamu. Katakan, aku percaya kesembuhan terjadi, mujizat terjadi bagiku. Aku percaya pengurapan-Mu ada atas hidupku Tuhan. Aku percaya Engkau menjadikan hidupku berarti. Perkatakan saudara setiap perkataan firman atas dirimu sendiri. Perkatakan apa yang kau harapkan terjadi atas dirimu. Itu artinya engkau belajar percaya. Ini kami umat-Mu Tuhan. Ini kami umat-Mu, ini gereja-Mu Bapa. Di hari-hari terakhir ini terus bangkitkan iman kami. Bangkitkan iman kami untuk percaya. Karena ketika Yesus datang kembali ke dunia ini, dia berkata, adakah iman aku dapati di dunia ini? Dia mencari orang-orang yang masih terus percaya kepadanya saudara. Perkatakan kepada dirimu,
Aku percaya Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Aku percaya aku disembuhkan. Imanmu itulah yang akan menyelamatkan engkau. Imanmu itulah yang akan menyembuhkan segala penyakitmu. Imanmu lah yang akan membuat jalan keluar. Ingat ketika perempuan yang pendarahan 12 tahun berkata, asalku jamah jubahnya. Lalu Yesus berpaling dan berkata kepada dia, imanmu yang menyelamatkan engkau. Dia sedang mencari iman malam hari ini di hatimu. Izinkan dia bekerja dengan caranya yang ajaib. Maka engkau akan melihat, saudara, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau puaskan kami malam ini dengan hadirat-Mu. Kami pulang biar hadirat itu tetap tinggal dalam hidup kami. Kami tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan memberkati.